Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pernahkah antum merasa lelah tanpa sebab yang jelas? Rasanya seperti ada beban berat tak kasat mata yang terus-menerus menekan pundak kita. Seringkali, sumber kelelahan itu bukanlah dari aktivitas fisik, melainkan dari apa yang kita simpan di dalam hati. Ya, emosi yang terpendam. Dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk bersabar, untuk menahan amarah, untuk tidak berkeluh kesah. Itu semua adalah ajaran yang mulia dan sangat benar. Namun, ada perbedaan besar antara mengendalikan emosi dengan bijaksana dan menekannya hingga ia terkubur dalam-dalam. Coba bayangkan, emosi itu ibarat aliran air di dalam diri kita. Marah, sedih, kecewa, gembira, semuanya adalah bagian dari fitrah yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai manusia. Aliran ini adalah bagian dari energi kehidupan kita. Saat kita membiarkan emosi itu mengalir, kita merasakannya, kita mengakuinya, lalu kita mencari cara yang sehat dan syar'i untuk menyalurkannya. Misalnya, saat marah, kita mengambil wudhu, mengubah posisi dari berdiri menjadi duduk, atau beristighfar. Saat sedih, kita mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, mencurahkan isi hati kita di atas sajadah di sepertiga malam terakhir. Inilah cara mengelola aliran energi itu dengan baik. Namun, apa yang terjadi jika kita mencoba membendung aliran air itu? Kita membangun sebuah bendungan yang kokoh. Siriola berkata pada diri sendiri, "Aku tidak boleh merasa seperti ini. Aku harus kuat. Aku tidak boleh menangis." Awalnya mungkin terasa berhasil. Permukaan air tampak tenang. Tapi di balik bendungan itu, tekanan terus-menerus meningkat. Air terus datang, terus menekan, mencari celah untuk keluar. Begitulah dengan emosi yang ditekan. Kita menekan kesedihan, kita mengabaikan kekecewaan, kita memendam amarah. Kita pikir itu akan membuatnya hilang, padahal kita hanya menyembunyikannya di sudut tergelap jiwa kita. Energi yang seharusnya mengalir untuk kreativitas, untuk ibadah, untuk berbuat baik kepada sesama, kini terkuras habis hanya untuk menahan bendungan emosi itu agar tidak jebol. Inilah mengapa menekan emosi sama dengan menekan energi hidup kita sendiri. Kita jadi mudah lelah, kehilangan semangat, sulit fokus dalam sholat, dan bahkan bisa menjadi lebih sensitif atau mudah tersinggung tanpa alasan yang jelas. Itu karena energi kita sibuk bertarung di dalam bendungan itu. Cepat atau lambat akan retak, dan ketika ia jebol, ledakannya bisa jauh lebih merusak. Bisa berupa ledakan amarah yang tak terkendali, kesedihan mendalam yang berujung pada keputusasaan, atau bahkan berdampak pada kesehatan fisik kita. Rasulullah SAW sendiri menunjukkan kepada kita bagaimana cara merasakan emosi secara manusiawi. Ketika putra beliau, Ibrahim, wafat, air mata beliau berlinang. Ketika seorang sahabat bertanya, "Engkau juga menangis, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Wahai Ibnu Auf, ini adalah rahmat." Kemudian beliau melanjutkan, "Sungguh, mata menangis dan hati bersedih. Namun kita tidak mengatakan, kecuali apa yang diridai oleh Rabb kita. Dan sungguh, kami sangat berduka atas kepergianmu, wahai Ibrahim." Lihatlah, Rasulullah tidak menekan kesedihannya. Beliau mengakuinya. Beliau merasakannya, air matanya menetes, namun lisan beliau tetap terjaga dalam keridaan Allah. Inilah teladan terbaik bagi kita. Merasakan emosi itu fitrah, itu manusiawi. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon dan menyalurkannya. Maka, saudaraku, mari kita belajar untuk berdamai dengan emosi kita. Izinkan diri kita untuk merasakannya. Jika antum merasa sedih, akui, "Ya Allah, aku sedang bersedih." Jika antum kecewa, akui, "Ya Allah, hati ini sedang merasa kecewa." Mengakui adalah langkah pertama
menuju penyembuhan. Setelah mengakuinya, serahkan semuanya kepada Sang Pemilik hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan emosi itu sebagai bahan bakar untuk mendekatkan diri kepadanya. Ubah kesedihan menjadi sujud yang lebih panjang. Ubah kekecewaan menjadi doa yang lebih khusyuk. Ubah rasa takut menjadi tawakal yang lebih kuat. Menyalurkan emosi secara sehat bisa juga dengan cara-cara yang mubah. Berbicara dengan pasangan, sahabat yang terpercaya, atau orang tua. Menulis jurnal untuk menuangkan apa yang ada di kepala dan hati. Atau melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki sambil berzikir, merenungi ciptaan Allah. Semua ini adalah cara untuk melepaskan tekanan di dalam bendungan secara perlahan dan terkendali. Ingatlah, menjadi seorang muslim yang kuat bukan berarti menjadi robot tanpa perasaan. Justru, muslim yang kuat adalah ia yang mampu mengenali emosinya, mengelolanya dengan ilmu dan iman, serta menyalurkannya di jalan yang diridai Allah. Dengan begitu, energi kehidupan kita tidak akan terbuang sia-sia untuk menekan apa yang ada di dalam, melainkan akan mengalir deras, menjadi sumber kekuatan untuk beribadah dan menebar manfaat bagi sesama. Jangan lagi menekan energi hidupmu. Izinkan ia mengalir, rasakan, kelola, dan serahkan padanya. Insya Allah, hati akan menjadi lebih lapang, jiwa lebih tenang, dan hidup pun terasa lebih ringan dan penuh berkah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat dan pencerahan bagi kita semua. Jika antum merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan kepada sahabat dan keluarga, serta subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.